kertas suratnya dari BPKN aja baru diantar ke kantor pos tanggal 8 jam 7 malam. Tahu coach namanya siapa? Siapa? Diduga. Sinyo dan Sarah, apa kabar? Alhamdulillah baik coach. Thank you ya sudah hadir Sama-sama, di Coach. Behind the Business. Kami, Thank you juga ya, udah. makasih. Thank Udah you, diundang thank you. banget. Aku mau nanya backgroundnya Sinyo apa sih? Saya itu backgroundnya apa ya? Ya hanya lulusan STM ya. Terus dulu memang suka jualan dari dulu. Saya pernah buka distro, buka laundry, terus pernah jadi buruh pabrik di Karawang juga, Oke. lalu buruh pabrik di Jepang. Akhirnya pulang dari Jepang, balik lagi ke Karawang membangun bisnis coach. Oke, pengalaman sih banyak ya. Ya alhamdulillah lah. Bisnis apa yang sekarang masih aktif? Ya masih aktif ya itu tadi rumah Kanemochi ya. Rumah Terus Kanemochi Japan Omiyage dan juga ada Kizoku Indonesia. Kizoku tuh apa? Produk apa? Kizoku Indonesia tuh jasa pengurusan apa ya? Gengseng nengking kalau untuk orang Indonesia. Ini orang yang ini tinggal bahasa di Jepang Jepangnya ya. jago nih berarti Iya. ya? Hah? Wah, Jepangnya. Hah? Masai. Ya gitu coach. Oh gitu. Jadi backgroundnya memang dari dulu sukanya jualan sih sebenarnya. Oke. Passionnya di bisnis di jualan gitu. Terus kenapa masuk ke skincare? Sarah mungkin ya. Iya. Suka Masyarakat skincare. yang suka skincarean ya. Suka. Perempuan kan gitu coach. Perempuan ya. Oh. Perempuan tuh kayak titik akhir semua bisnisnya tuh pengennya kalau punya satu bisnis kecantikan. Kecantikan ya. Kayaknya itu normal sih semua Normal perempuan ya. ya. Punya brand, Punya kecantikan. brand, Jadi brandnya apa? Kanemochi. Kanemochi juga. Kanemochi. Iya. Oke. Tapi kok memilih Pak Mario Teguh sebagai ambasador? Ih bukan. itu Lucu kan banget ya. komennya Pak Mario kan gitu. Iya. Saya super. Kenapa pilih saya pria 67 tahun yang ganteng ini untuk skincare gitu. Itu kan komentarnya seperti itu. Iya. Itu jahat sih coach. Kok jahat? Iya jahat lah. Kan dia tahu bukan brand ambassador. Kenapa dia? Oh benar. Iya, kenapa dia ngomong kayak gitu? Iya. Kenapa tidak cocok tapi diterima gitu ordernya gitu ya? Tujuh. Kenapa nggak cocok dipaksa transfer? Dipaksa. Oh, oke. Kenapa nggak cocok tapi dipaksa transfer? Itu Iya. benar-benar. Itu kan sama aja kita makan makanan kita hina terus kita makan kan nggak bagus ya. Benar. Kalau kejadian yang paling apa ya, yang sebetulnya membuat teman-teman itu kebingungan adalah banyak orang yang pengen dekat dengan Pak Mario. Ini Sarah sama Sinyo ini dikejar-kejar Pak Mario. Gimana tuh ceritanya? Iya. Justru kita yang dikejar-kejar terutama Bu Syara yang tiap kejar. hari ditelepon. Ceritanya gimana sih? Jadi ya percaya atau enggak sih ya coach, ini nyata ya. Saya tuh nggak pernah ngejar-ngejar mereka, tapi mereka tuh hampir tiap hari hubungi saya. Dan itu bisa dibuktikan tuh ya? Bisa dong. Itu- Bahkan satu hari itu bisa banyak banget yang gini, Bu Syara lagi apa? Bu Syara apa kabarnya? Oke. Gitu-gitu. Terus Bu Syara bisa kesini kapan? Bu Syara hati-hati besok jadi kesini kan? Gitu. Wow. Kayak orang PDKT pacaran PDKT, gitu coach. orang pacaran. Jualan itu mah bukan bukan PDKT. Belum closing kok. Iya jualan itu mah. Ya, Kayak kita nih, Bu apa kabar? Kapan mau ikut workshopnya gitu kan? Kayak Iya. gitu kan, ya nggak? Iya. Tapi kenalnya di mana? Waktu pertama kali kenal tuh di mana? Kalau kenal pertama di bandara. Di bandara. Jadi kan kami kan maksudnya suka bolak-balik Jepang gitu kan, terus ketemu di bandara dan itu pun ketemunya bukan cuma sama kami, tapi sama staff-staff kami. Waktu ngurusin gengseng ranking itu tadi. Oke. Terus ngurusin By the way, gengseng ranking tuh ceritanya. ceritain. Gengseng ranking itu apa ya? Kalau bahasa sederhananya mungkin jam sosteknya orang Indonesia yang kerja di Jepang mungkin Oh coach. gitu. Bahasa sederhana yang mungkin bisa saya analogikan. Oke. Mirip-mirip Pokoknya lah. pengurusan izin-izin begitulah ya. Iya. Tapi untuk orang Indonesia. Orang Indonesia yang kerja di Jepang, spesial khusus di sana. Oke, nah jadi sering bolak-balik Ya. Jepang. Oke, nah pasti
kepikirannya, wah ini dia nih konglo Jepang nih Bukan, kan dia kerjasamanya. bilang kan orang kampung Cibinong. Masa sih? Bukan dong. Hah? Kapan ngomong kampung Cibinong? Ya dia kan nyinyir Cibinong dan Karawang gitu kan. Oh gitu. Padahal saya bangga banget loh jadi orang Cibinong. Iya Ya nggak, dong, Coach? laksanya paling enak di dunia ya. Di Jepang nggak ada tuh ya. Nggak ada. Iya makanya. So, jadi ketemu di airport. Kata di airport. Itu kebetulan berarti. Kebetulan sama sekali nggak ada. Beliau sedang mau ke Waktu bandara. itu sih bilangnya katanya mau ke Singapura atau mau apa ke udah Singapura. lama ya. Iya, jemput anaknya atau gimana Oke. gitu. Iya. Jadi ketemu berarti nggak mungkin Pak Mario yang nyamperin dong. Oh itu pasti saya. Ya kan? Kami. Halo Pak, minta foto dong. Iya, gitu, ceritanya gitu. gitu ya. Sebatas itu aja sih sebenarnya. Oh gitu. Sebatas itu dan itu pun dari semua staf kami karena masih pada muda mungkin ya. Jadi ada yang mungkin bukan zamannya Pak MT, yang minta foto cuma kita bertiga, saya, Pak Sinyo, sama staf kita juga Pak Arif. Anak-anak muda sekarang kalau ditanya Pak Mario Teguh itu siapa nggak ada yang tahu ya. Kurang kenal gitu ya. Ya ibu-ibu, mama pada Iya. kenal usia Gen X, Gen Z, Gen X milenial Ya, ya. betul. Iya udah sebatas foto, nggak minta nomor HP, apalagi mau ngajakin bisnis, ya nggak mungkin banget juga saat itu bisnis kita Nggak benar-benar. kepikiran. Iya. Terus gitu. Ya udah. bisa tiba-tiba Komunikasi lagi. connect. Itu pas pandemi, Coach. Hmm. Jadi pas pandemi itu tiba-tiba kita tuh nggak sengaja buka Facebook, terus dia ada zoom tentang trading itu kan, Dia live Coach. tiap hari. Tuh kan Coach aja tahu. Live tiap hari. Iya. Live tiap hari. Live itu. Ya, Nah, itu. disitulah istilahnya mungkin mulai dekatnya di situ sebenarnya. Iya, Oke. apa nih kok motivator besar bikin kayak gini? Hmm. Dan kita orang awam ya, maksudnya berpikir kan nggak mungkin orang tuh mau mengorbankan nama baik gitu loh. Betul, Jadi kita betul. nggak ada pikiran kalau dia bakal scam atau itu bakal nggak bener atau bisnis itu bakal ditangkap polisi, istilahnya bakal kayak gini lah istilahnya gitu. Ya kita masukin lah tuh data. Kan dia kan kayak ngisi link gitu ya, ngisi link. Nggak lama setelah masukin data kayak 3 hari kemudian ditelepon sama marketingnya, nggak tahu marketingnya, nggak tahu siapa, telepon lah ngejelasin tentang bla bla bla, keuntungan bla bla bla, nyemplung lah di situ, Coach. Oke. Oke, ceritain sedikit tentang Net 89. Jadi maksudnya Net 89 Iya. kan? Iya. Oke, Net 89 itu apa? Robot trading yang dia tuh dia bilangnya gini ya, duduk diam dapat uang. Duduk diam dapat uang. Katanya Oke. gitu kan. Jadi kayak apa sih itu namanya, trading yang kita nggak perlu capek. Jadi kalau mereka bilang kan daripada uangmu dideposit, kalau dulu tuh di brainstormnya kayak gitu, daripada uangmu dideposit keuntungannya tidak banyak, tapi kalau di trading ini jauh lebih banyak dari bunga deposit. Oke. Gitu. Jadi uangnya dititip ke dia, ke mereka. Enggak, saya dari Membeli. Iya, tapi kan atas ajakan dan bujuk rayu yang tadi Coach bilang setiap hari dia Oke. Zoom. Jadi dapat akun gitu ya? Dapat akun. Kita isi isi berapa ratus isi juta. berapa ratus juta, habis itu bisa Nanti- melihat tuh, Iya. wah, untung. Terus bisa rugi, untung rugi gitu kan, ya udah. Ya, seminggu dapat berapa, bisa Iya. withdraw. Bisa withdraw. Itu benar-benar kayak jalan gitu aja. Happy dong, bahagia dong waktu pertama kali ikut. Pastilah, siapa yang nggak bohong lah, pasti kita happy karena kita mikirnya gini, biasanya kalau misalnya kita naruh ratusan juta, kalau untuk bisnis kan harus nunggu berapa bulan untuk balik. Betul. Nah ini kan misalnya berapa hari dapat berapa ratus ribu atau berapa juta, oh, kita mikirnya lumayan nih gitu kan, gitu. Habis itu Diajaklah ternyata ke Bandung. Ada pertemuan di Bandung. pertemuan dengan member-member. Member itu yang dibilangnya leader karena ibaratnya yang saldonya lumayan lah yang diajak Ya. pertemuan. Habis ketemu di Bandung, berarti kenal mulai nih. Ya, mulai lebih deket lagi. Mulai lebih Mulai tahu. lebih dekat. Sinyo, oh ternyata ini juragan dari Jepang. Sarah, juragan dari Cibinong ya. Oh ini juragan-juragan keren nih. Ya mungkin seperti itu mungkin Oke. ya dugaan kami ya. Akhirnya singkat cerita habis dari Bandung itu karena kita pun didoktrin Net 89 bagus segala macam, bahkan 10-15 tahun lagi masih akan buka, masih akan semakin bagus. Akhirnya setelah pulang saya yakin setelah pulang itu banyak orang yang top up istilahnya. Oke. Nambahin saldo lagi Termasuk gitu kami. kan. Termasuk kami juga gitu. Tambah kan. semangat ya. Tambah semangat lagi akhirnya Ya, karena miliaran. uangnya semakin banyak, akhirnya kita dimasukin ke dalam sebuah grup WhatsApp yang memang ada mereka berdua di situ, Bu Sarah juga masuk di situ, gitu kan sebagai perwakilan. Akhirnya, nah mulai dari situlah lebih istilahnya lebih intens lagi. Oke. Dan akhirnya pada Januari ya Bu Sarah ya waktu itu Chat-chat terus. Net 89 ditutup.
Akhirnya kan kita pun juga Panik. menanyakan kan uang kita gimana nih segala macamnya. Akhirnya saya suruh Bu Syarah coba chat Bu LT dong gitu kan. Tanyain gimana nih kelanjutan uang kita, nasib uang kita gimana nih gitu kan. Nah, akhirnya di situ Bu Syarah tanya. Nah, makanya kan pihak sana bilangnya kita yang nanya-nanya terus, kita yang itu terus gitu kan. Betul, tapi Padahal nanya net. kita nanyanya nasib uang kita di net gimana nih sebenarnya iya. gitu kan, bukan nanya mau ngajakin kerja sama aku, boro-boro duitnya aja udah kecemplung di situ belum balik gitu kan. Nah, disitulah kita nanya terus, akhirnya di Agustus ya. Iya, tanggal 13. Tanggal Dia 13 tuh nelfon. dia nelpon Bu Syarah. Aku pikir mau ngomongin trading. Panik dong aku. Aduh, mau diangkat gimana? Papi nggak ada, Masinyo nggak ada. Aduh, gimana nih? Terus yang kedua aku angkat. Kenapa, Bu? Ada berita baik apa? Gini-gini. Terus ternyata bukan ngomongin trading dong, coach. Bilang gini, Ibu mau tanya deh, kamu uang banyak dari mana? Bla bla. Ya aku dengan polos sih kan cerita kan, coach. Iya. Oh, ini bisnisku, ini bisnisku. Oh, per bulan bisa dapat berapa? Ya aku gimana sih kita anggap dia Polos orang lah ya. baik? Ya kita polos gitu, dan kita kan berpikirnya gini, lo nggak akan tergiur atau niat jahat karena lo juga pasti punya uang. Betul. Kan nggak mungkin dong saya ditanya sama teman saya yang lain akan jawab itu gitu loh. Tapi lucu ya pertanyaannya. Kamu dapat uang banyak tuh dari mana? Serius. Oh. Itu saya minta Pak Kepolisian boleh buka. Sedirect itu. Sedirect itu. Oke. Jadi kayak Bapak punya followers 33 juta, pengen ini bermanfaat. Dia langsung to the point, kayak yang intinya ngebujuk rayu yang saya dulu pernah pengen jualan, tapi saya pikir kalau saya jualan skincare usia saya udah nggak inilah, mendingan bermanfaat untuk orang, mendingan besarin skincare yang ada. Dia awalnya malah pengen masuk ke maksudnya bisnisku yang lain yang udah Japan Omiyage yang udah jalan ini gitu. Tapi kita nggak mau lah, coach. Ya dia nggak mau nanam saham terus dia mau masuk PT, gimana ceritanya? Betul. Oh, itu kalau masuk lebih repot lagi tuh. Mungkin kita tambah itu lebih habis-habisan repot lagi tuh. tuh. Oke. Ya udah, terus diajak ketemu di hari itu gitu. Yang dia bilang katanya saya minta ketemuan. Logikanya kalau saya minta ketemuan, pertama yang ngajak telepon siapa? Yang kedua, kalau dia bener saya yang minta, ngapain saya pagi-pagi nggak langsung berangkat? Saya baru Isa, itu pun saya ada chat gini, coach. Bu, ini aku kayaknya agak telat deh. Nggak mungkin dong saya ngomong kayak gitu kalau saya ngajak ketemuan. Betul. Gitu. Kayak aku agak telat deh. Oh nggak apa-apa, rumahku di sini. Pokoknya intinya dia pengen closing hari itu. Iya. Sampai dia bilang ada stafku yang sudah maksudnya akan hadir juga gitu. Jadi kayak udah Udah disiapin lah. Ya, terkonsep, benar-benar terkonsep. Ya disitulah kita di brainstorm untuk yang mengikhlaskan. Luar biasa loh, coach. Kita suruh mengikhlaskan uang yang trading net 89. Supaya tidak dituntut. Wow, Tapi sebetulnya, by the way, net Diduganya 89 di itu situ. foundernya itu siapa sih? Kalau sekarang Maksudnya tokoh-tokohnya di balik net 89 yang itu saya siapa tahu sih setiap ada acara ya dia bilang dia founder. Beliau menyampaikan Iya. founder. Kalau dalam acara. Kalau dalam acara. Makanya Tapi banyak mungkin- orang mungkin- tergiur mau gitu kan, Mungkin yang kayak bener-bener direct ambasador gitu. kali ya. Ambasador ya. Tapi Mungkin Coach juga. kok nyindir terus ya? Aku kesel deh. Ambasador. Tapi kan beda founder sama ambasador. beda ya. Oke. Iya kan, tapi kan ada banyak tuh kayak artis-artis yang diangkat sebagai founder tapi actually cuma ambasador. Ya, usaha lah coach biar keluar dari jalur. Usaha ya. Oke, aman lah. Aman lah. Tapi bener-bener bisa apa namanya? Banyak kan, nggak mungkin sedikit yang kena kan banyak sekali. Banyak banget. Tapi kok senyap ya? Nah itu yang Kerasa nggak sih? Kerasa aku banget. ngerasa banget. Banget beda banget. dengan Yang Doni lain. Salmanan, Iya, beda dengan Indra Indra Kents Kents. yang rame Betul. banget Iya. gitu. Betul. Kita benar-benar ngerasa karena gini coach, di dalam satu grup itu aja itu kalau saya mau nangis ya Pi ya. Iya. Jadi ada grup Telegram, grup WA, ada yang sampai gini rumah ditarik bang, ada yang sampai maaf ya coach sakit parah sampai meninggal, ada yang sampai diceraikan oleh istri. Ada, itu kalau baca itu coach udah nggak kuat aja pokoknya. Ada yang anaknya sekolahnya 6 bulan gak bayaran gitu. Yang paling saya sedih itu sampai ada yang bunuh diri. Itu yang paling saya sedih. Itu sedih banget. Dia kan nggak masuk grup itu, tapi aku suka kasih unjuk terus dia bilang kita tetap bersyukur ya coach, balik lagi ke yang kita masih bisa makan walaupun di warteg gitu. Karisma Bahari.
Kayaknya coach juga suka makan. Emang, oh itu favorit. Oh, nggak boleh loh. Kalau coach itu nggak boleh katanya. Nggak boleh. Kalau kita mau jadi konglomerat, Yes, katanya yes. di branding Itu boleh kasih tips, dong, kasih tips. Jadi kata orang sana. Ilmu motivasi yang luar biasa nih supaya saya bisa belajar juga. Jadi katanya gini coach, kalau kita brandnya mau laku, mau laris manis dengan harga yang tinggi, pertama coach harus naik first class. Oke. Itu yang Jadi, selalu nomor didoktrin satu, ke kita flexing. juga. Nomor satu flexing, ya? Tapi flexingnya harus first class. Oke. Jadi nggak Benar, boleh yang ekonomi. branded. Kalau kita kan kemana-mana naik ekonomi, nggak boleh. Jadi first Class. Itu Terus step yang pertama. step yang pertama, naik first class ya, ganti baju 100 kali di dalam pesawat. Serius. Supaya ketika kamu posting 3 bulan 4 bulan lagi, kesannya naik first class mulu. Wah, Padahal 1 kali good doang. idea. Good idea. Oke, benar-benar itu Coach. benar. Jadi budget 100 kali naik pesawat, Iya. berarti kopernya gimana tuh kabin? Itu yang saya pikirin coach. Apa kita beli over bagasi atau gimana? Nggak, kabinnya itu Kabin. mesti berapa banyak kita. Nggak muat juga. Iya. Iya, oke. Iya, benar-benar. Jadi bajunya harus ganti berkali-kali. Bajunya berkali-kali. Dan Terus juga harus branded. yang kedua bajunya. harus branded. Jadi coach harus beli jam minimal Rolex lah. Oke, oke. Kalau nggak Rolex yang di bawah-bawah ya Breitling lah yang agak murah, ya kan? Oke. Itu Oke. at least Rolex palsu juga nggak apa-apa. Enggak boleh. Nggak boleh. Enggak boleh, harus asli. Oh, harus asli dong, Oke, coach. tidak boleh membohongi diri Nggak sendiri ya. Membohongi orang lain boleh. Boleh, kalau Membohongi diri diri sendiri sendiri nggak nggak boleh. Terus nanti pakai tas, kemeja semua harus yang branded lah. Oke. Iya. Itu paling minimal tuh ya. Paling minimal. Supaya kalau lewat, oh ya ini memang Betul. memang Beneran. kamu layak. Iya, Ya. kamu layak untuk menjual barang yang memantaskan diri. Ya, Oke. 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 Tapi ya terlalu berlebihan sih. Kok aku jadi malu ya kita? Kita begitulah coach. Dan itu tips dari siapa? LT atau MT? Kayaknya both of them sih coach. Both of them. Both of Jadi them. saling mendukung lah. Karena ya. gini, Melengkapi. kalau yang LT ini skemanya dia kayak kalau main bola apa sih? Jadi dia gocek saya nih. Dia doktrin nanti pas ketemu yang MT, cowok nih yang ngegong. closingin, yang ngegongnya, yang closingin ya. Jadi kayak dia sengaja nih dari tempat pertemuan kita dia nurunin Louis Vuitton-nya dia sepatunya untuk dipakai di Masinyo. Disuruh Terus dia cobain kayak segala ngunjukin macam. bagnya dia. Ini syukur alhamdulillah, maksudnya gini, kayak Tuhan itu terlalu baik sama kita. Kita di saat kondisi ditipu aja sekarang jadi berpikir, dulu tuh saya suka iseng aja coach. Jadi bisa kayak dia dipakein LV tuh saya videoin kayak cuma persekian detik. Pas dia dipakein jaket yang lumayan mahal gitu, aku videoin sekian detik. Dia pakai blazer yang mahal, just sekian detik. Tapi itu tuh jadi luar biasa bukti. Iya sih. Iya. Bener juga sih. Padahal kadang aku nggak kepikiran ke situ loh. Hanya kayak kita kan lucu-lucuan ya, misalnya kayak lagi ngobrol sama coach ini, Kak, tolong dong videoin bentar 2 detik gitu-gitu. Tapi nggak. Gokil sih. Jadi kayak kita beli sepatu mahal gitu-gitu. Nggak, tapi yang saya bingung adalah Iya. ada banyak kasus, ada banyak orang yang merasa tertipu oleh Net 89, tapi beritanya benar-benar Senyap. Betul. benar-benar hilang. Betul. Kok bisa ya? Iya, padahal itu kayaknya ratusan ribu member. Itu pun Betul. yang menurut kami aneh juga, dan kami pun juga habis press conference ya, Hah? langsung akun Bu Syara pun tiba-tiba hilang lenyap. Tapi Itu pun berita juga- ini juga nggak luar biasa, nggak kayak wah Iya, viral. makanya itu apakah Kenapa? biasanya kita menduga Kenapa ya? apakah ada yang bermain di sana gitu kan untuk Atau mungkin untuk itu jalannya menekan. Tuhan untuk Iya. melindungi juga kali ya, melindungi kita bersama. Iya, mungkin. Nah, Makanya. kalau kayak gitu, kasus-kasus seperti itu, kan kalau berbicara tuntutan, kan yang menuntut Sinyo sama Sarah. Tapi Pak Mario juga lagi menuntut ya katanya. Iya, Katanya. lagi Betul. Tapi belum ada, Saya sih belum dipanggil, kita belum. belum ya, dipanggil. kalau perdata kita sudah dipanggil, Coach. Cuman yang pidana katanya kan mereka laporin kita pidana itu kita pun belum tahu, karena menurut kami sih nggak ada Di unsur mana? yang masuk gitu kan. Karena Kita- kalau misalkan ditipu, kita yang ngeluarin uang. Hmm. Kalau kita pencemaran nama baik, ya Semua kita ada berbicara sesuai bukti. Tapi hukum Indonesia kan ada aja yang begitu, yang Ya, yang dimalingin malah yang Yang dihukum kan ada dihukum. juga kejadian. Ya, Ya. tapi mudah-mudahan Pak Mudah-mudahan. polisi bijaksana dan adil lah. Coach. Ya. Betul. Betul. Kita Kami percaya yakin kok. para penyidik kemarin pun juga istilahnya juga mereka bekerja dengan baik menurut kami ya, dengan maksimal. Kita pun juga dibantu luar biasa
baik. Makanya itu tadi ketika dia ngelaporin kita, apakah itu hanya gimmicknya dia atau bagaimana? Karena kan dia pun nggak pernah nunjukin surat LP-nya ya, gitu kan, nggak pernah nunjukin surat LP-nya. Apakah gimmick atau gimana nggak tahu. Karena kami pun juga konsultasi ngobrol dengan lawyer kami, kalau pakai tipu gelap atau apa sih penggelapan, kita yang ngeluarin uang. Kalaupun pencemaran nama baik, kita ada buktinya. Kita ada buktinya ngomong seperti ini, dan laporan kita pun udah diterima, udah jelas. Iya. Mungkin next time nggak boleh banyak sebut mention nama, takutnya nanti malah wah menyebutkan atau bisa salah sebutkan. Mungkin bisa jadi itu ya diduganya ya, cuman nggak ngerti juga. Tapi ya selama ada bukti nggak ada masalah. Ada bukti, gitu. nggak masalah. Oke. Nah, kelanjutan dari kasus ini gimana? Hidup menjadi semakin lebih oke atau Enggak malah dong, kita ruginya semakin banyak. Maksudnya gini, pas kasus ini naik, kan support banyak sekali, banyak orang yang istilahnya tuh melihat isu ini menjadi isu yang actually sangat-sangat serius. Kenapa? Karena yang melakukan adalah seorang tokoh yang besar, motivator, kata-katanya itu sangat-sangat didengar dan banyak fans ya, banyak penggemarnya. Tapi di sisi lain, berarti kan ada publik ini dihadapkan dengan sebuah kasus, sebuah kenyataan. Ternyata ya kalau saya seorang manajer atau saya seorang owner, manajer saya bilang anak buah dia nggak benar, saya pasti percaya manajernya. Betul. Ya sama seperti fansnya beliau, pasti melihat dewa saya ini nggak mungkin salah kan, gitu ya. Makanya itu jadi kerugian besar buat kita. Nah setelah itu ada tekanan-tekanan nggak di luar daripada pasti setiap hari. Masa tekanan dari mana? Ya, dari mana aja. Dari mana aja. Pokoknya bukan hanya itu ya, tekanan, terus penjualan juga kan pengaruh menurun sekali. Karena ya itu kan, beliau bilang katanya kami bohong barang dari Jepang. Padahal dari awal kerjasama saja, dari sebelum kerjasama bahkan ada beliau menuliskan bahwa MTSC dengan Kanemochi Indonesia. Jadi mana mungkin saya mau ngebohong bahwa barang saya dari Jepang. Itu yang pertama. Yang kedua gini, masa dia logikanya ya, dia terima uang miliaran lalu dia bilang barang saya dari Jepang, sedangkan jangankan dia, coach saja kalau beli produk skincare itu pasti ada PT diproduksi oleh. Betul. Nggak mungkin dong saya tembak kepala saya sendiri dengan bilang barang saya dari Jepang. Jadi ibaratnya dia menggoreng berita seolah-olah saya tidak mau melakukan semua hal karena saya berbohong bahwa barang saya dari Jepang. Sedangkan banyak sekali bukti-bukti yang dia tahu supplier kita dari Bandung, dia tahu supplier kita dari Cina karena sebagian kita barang kan impor. Jadi berarti dia tahu nih barang-barang ini diproduksi dari Bogor, dari Bandung gitu. Jadi berarti masa saya mau bohong? Dasar beliau menyatakan itu ada di klausul mana nggak dalam perjanjian atau pernah chat atau WA atau apa? Nggak ada juga. Nggak pernah tuh kita mention bahwa bahkan yang ada tuh dia kayak mencari celah masalah. Jadi misalnya kayak gini coach, skincare, kayaknya ini skincare hurufnya nggak kelihatan, tolong ganti packaging. Jadi seolah-olah melama-lamakan supaya dia tidak kerja. Akhirnya kan tim desain kita agak bikin desain. Ini kayaknya rumah cantik Kanemochi-nya harus dirubah desainnya jadi agak Jepang. Kita hire interior design, bikin desain. Jadi terus aja, maksudnya selalu mencari celah kesalahan yang menurut kami orang usaha tuh maju aja dulu. Mungkin coach juga begitu kalau ngajarin. Maunya perfect gitu ya, ini nggak boleh. Nggak boleh. Mau kapan mulainya? Jual aja dulu gitu kan. Jual aja dulu, nanti kesalahan-kesalahan kita tutupi, kita ganti, kita ini perbaiki kan gitu. Ini enggak, jadi celah terus dikesari kesalahannya. Sehingga membuat ya sampai detik kita membuat surat ketidakmampuan bayar. Gitu. Karena kita udah nggak sanggup. Posting enggak, tapi minta 100 juta setiap bulan. Itu ada buktinya, dia chat selalu minta. Yang kedua, dia sudah minta 15% dari keuntungan kotor perusahaan. Bukan keuntungan kotor, omset malah. Gila, 15% dari omset. Bukan keuntungan kotor lagi, dari omset. Oh, dari omset. Oke, itu dia diambil di muka. Yes, padahal belum kerja. Dari omset yang udah kita hasilkan dari 2018 kita merintis. Sebenarnya sebelum 2018 tuh
Kita PT-nya legal. Pembukaan PT-nya ya, cuman kita usaha udah dari 2014. 2014 ini jalan. Rintis ini tuh sebenarnya. Oke. Dengan kejadian ini, pandangan terhadap motivator itu jadi negatif atau hanya oknum aja? Enggak, oknum aja sih. Oknum aja. Kita tetap aja percaya bahwa guru itu ya tetap guru. Cuman kemarin kita salah memilih guru yang terbalik, dia ngefans sama kita kayaknya. Benar-benar. Ya kan dia yang deketin Setuju, kita, setuju. coach. Benar-benar. Iya. Jadi kita benar-benar memilih orang-orang yang walk the talk lah kalau Iya, kata walk the coach talk. Iya, Tom walk the bilang talk, gitu kan. benar-benar. Kalau nggak walk the talk, dia ngajarin bisnis tapi dia sendiri nggak bisnis, kayaknya nggak Ada yang salah deh, ada yang salah tuh. Oke. Kecuali dia dosen ya. Ngomong-ngomong, besok mau di demo gimana ceritanya? Aduh, ini nggak boleh. Pokoknya gini, coach. Kemarin tuh saya lucu banget deh. Kita dapat surat tanggal 9 Iya. jam 3 sore Oke. dari BPKN. BPKN, ya. Saya bilang dong, buka suratnya, ibu mau baca. Pas dibuka, ternyata harus Zoom meeting tanggal 8 jam 11 siang. Oh, saya positive thinking nih. Iya. Berarti kesalahan ada di Pos Indonesia. Betul. Mengirim surat. Saya cek dong tracking. Ternyata suratnya dari BPKN aja baru diantar ke kantor pos tanggal 8 jam 7 malam. Bagaimana bisa kita mau jam 11, suratnya baru dikirim jam 7 malam? Backtrack. Iya. Time travel. Terus saya baru menerima tanggal 9 jam 3 sore. Sekarang bagaimana bisa kita Zoom? Saya kan bukan orang yang bisa baca gaib, coach. Betul. Itu kan aneh. Akhirnya di surat itu juga saya menganalisa lagi. Di situ bilang ada tanggal 23 ada customer yang melaporkan kepada pihak BPKN. Saya cek dong dari semua cabang. Siapa nih kira-kira orang yang meresahkan, yang menganggap membuat cerita rekayasa ini. Kita chat lah semua customer setia kita yang datang di tanggal itu, baik itu online maupun offline. Kita direct semua. Ada satu ketemu nih nomor. Emang orang ini nyusahin nih, capek-capek deh gue tiap hari kerja dikerjain orang. Dapatlah satu nomor, coach. Memang kebenaran akan selalu jalan, mencari jalan sendiri. Itu kita punya prinsip. Benar kita ketemu satu orang, fotonya ada, rekaman CCTV-nya ada, nomor HP-nya ada, namanya ada, tracking dong. Google Get Contact. aplikasi Get Contact. Tahu coach namanya siapa? Siapa? Diduga admin dari pihak sana. Jadi Saya sih selalu ingat kata-kata Pak Mario Teguh. Gimana Ya. katanya? Ini kan kata-kata bijaknya begini. Gimana? Secepat-cepatnya kebatilan itu berlari, Oke. pasti kebenaran akan menyusul. Iya. Jadi kita tunggu waktunya ya, coach. Tapi berarti harus diaminkan omongan itu. amin kan? Iya, Memang, aminkan. saya setuju banget sih. Karena Pokoknya dia- kejahatan itu mau lari sekencang apapun, kebenaran itu pasti akan menyusul. Itu siapa yang ngomong, coach? Pak Mario. Masya Allah. Pak Mario. Kan saya penggemar. Penggemar ya, Wih. fans juga ya. tiap Sabtu itu nonton Sampai detik ini, Golden Coach? Ways. Oh Setiap- iya. Masih, makanya kan saya tahu itu Facebook. Setiap hari Zoom. Iya, tiap hari Zoom sore. Ah. Dia Zoom beberapa kali biasanya. Coach. Bukan Zoom, Facebook. Cuma saya nggak pernah ikut Zoomnya dia karena webinarnya itu eksklusif ya. Dia ada pendaftarannya sendiri. Iya, yang Iya. kita ngisi Google Form. Betul kan? Berarti habis Iya. ini mungkin ada yang hubungin coach mungkin untuk kerjasama lebih panjang. Ya, semoga kita juga bisnis banyak kok. Ya. Kalau mau pendanaan kita punya koperasi. Oh, ya iya. kan? Ceritakan nih Mochi. Cerita tentang skincare-nya. By the way, skincare ini apa brandnya Kanemochi? Kanemochi. Ada brand, ada cabang. Ada cabang. Cabang berapa? Cabang apa rumah Kanemochi-nya? Iya, rumah Kanemochi. 5. Ada 5 cabang. Masing-masing jualan produk ke retail langsung atau Ya. reseller. Produk ke retail langsung, terus sama ke reseller. reseller ada. Jadi kita tuh kayak ada rumah perawatan, plus dia jualan skincare juga. Oke. Jadi kalau rumah Kanemochi sebenarnya perawatan wajah, coach. Jadi kayak facial treatment, Ya, kayak gitu. salon Cuman, lah gitu. salon lah. Oke. Cuman kita memang basic dari awalnya adalah pengen harga yang terjangkau, tapi dia dapat fasilitas memukau gitu lah Asik, tagline kita. keren. Jadi biar orang bisa perawatan nggak mahal gitu loh, coach. Ah. Kan dulu kan aku susah, Mas susah. Jadi kita tahu betapa sedihnya orang susah mau perawatan. Betul. Kalau sekarang harus terjangkau. Iya, Benar. gitu. Lalu, tapi sebenarnya kalau lihat produknya dari konsumennya, pada dasarnya mereka happy dengan
dengan produknya. Kalau nggak happy nggak mungkin cabangnya Nggak mungkin sampai 5 kan? Ini kan baru loh coach. Brand ini tuh baru tapi udah punya cabang 5 kan lumayan ya Iya, coach ya. betul. Kalau misalnya ada yang ngelaporin, kenapa nggak dari dulu dilaporin? Kan Betul. logikanya Kita gitu. udah jalan 2 tahunan lah Hampir lebih setahun kurang. ya, 2 Iya, tahun benar. 2021. Kalau memang ada yang laporin, kok pada saat kasus ini nggak Iya. dari dulu gitu. Iya. Spesialnya apa sih Kanemochi itu? Yang bikin sangat spesial ya itu aku bilang, kita bisa kasih harga terjangkau, tapi semua fasilitasnya bagus. Kualitasnya bagus, Iya. fasilitasnya bagus. Jadi Dari itu tempat yang tunggu maupun jasanya juga. Iya. facialnya Bertumbuh segala berapa macam. cepat dari awal kali dibuka sampai sekarang? Seberapa cepat pertumbuhannya? pertumbuhannya cepat, sempat mandek itu karena ketemu beliau aja. Iya. Karena itu. kita disuruhnya kan fokus ke makan di restoran gitu, Mahal. terus beli baju Suruh branding. Bajunya gitu. beberapa. Jadi kalau makan juga mungkin mesti 2-3 kali ganti baju gitu ya? Oh enggak. Bentar ya Mas ya. Toilet bentar ganti baju. Oh, dia ganti lagi. Hebat ini kayak sulap Enggak, ya. biar kesana 3 kali makan. Oh enggak, itu coach. biar kesana 3 kali makan di tempat yang sama gitu. Ya. Jadi setiap makan tuh kita didoktrin pokoknya yang harus kita harus siapin uang untuk ke Amerika, ke Eropa, terus kita harus ke Korea, ke Cina, ke Kenapa Jepang. harus ke sana? Karena flexing ya. Iya. Iya. itu tadi. Actually itu adalah tujuannya adalah flexing. Iya. Jadi dia bilang gini, nggak rugi kok gitu. Maksudnya satu kali ke Eropa bisa beberapa tahun dan itu ada chatnya ada. Tapi itu harus bersama-sama dengan Iya, beliau. bahkan kita pernah bilang kayak gini, Bu, kalau kayak gitu saya naik travel murah aja. Karena kan kita biasanya travel ya, coach. Betul. Terus katanya gini, ih jangan, kamu kan nggak tahu posisi foto yang bagusnya dekat Eiffel. Ya kita tuh kayak orang dibodoh-bodohin sama orang kayak gini, coach. Dia cerita Jepang banyak nih. Ya kita iya aja, padahal ya maaf mungkin yang lebih sering ya kita. Iya, betul. gitu, Betul. gitu. Cuman kita kayak gimana sih ya, lucu Iya. kan? Kayak dia ngotot pengen ke Hokkaido. Hokkaido ada ini nih, kita tanya kan, Bu udah pernah belum? Belum pernah. Oh. Aku juga nggak tahu sih. Maksudnya kok ada orang yang sedemikian seolah-olah menguasai semua negara dan dianggap orang ini tuh lebih nggak bisa. Padahal ini orang Jepang. Ya, jadi Iya. sekarang kalau kami berpikir tuh istilahnya patut diduga mereka pengen jalan-jalan gratis, pengen Iya. makan gratis istilahnya. Sudah pernah belum jalan-jalan? Sudah pernah kejadian belum jalan-jalan? Akhirnya Belum kita pernah kejadian, cancel. kita cancel. Tapi kita kan udah rugi ratusan juta, coach. Tapi sudah nyetor. Kan bukan. Tiketnya kan udah kita beli hampir 400 Tiket juta. first class-nya itu udah kita beli dengan menjual mobil kesayangan kita, mobil mobil Porsche Porsche. kita, coach. Mobil Porsche Porsche kita dijual jual hanya atau untuk beli dia itu. juga. Beli tiket pesawat dan untuk bayar travel 23 hari di Eropa. Hampir sebulan kita di sana, coach. Iya, 23 hari. Dan hampir dia sebulan. minta hotel yang bintang 5-nya lah istilahnya. Di Eiffel hotelnya kita cek 1 malam 15 juta, 30 juta. Yes. Sedangkan kita nginep di sana 2-3 Iya. hari, berapa belum di negara Jadi lain. kalau ke Swiss harus ke Jungfrau gitu-gitu. Jadi kita tuh kayak dianggap, kita tuh kan naik ekonomi kalau kemana-mana. Jadi nggak boleh, lu harus balik lagi. Sampai ini ada kejadian lucu ya, coach. Aku bilang gini, Bu, gimana kan ibu pengen flexing? Saya kan foto luar negeri banyak. Emang aku dari dulu nggak suka flexing Betul, ya, coach. betul. Pakai aja dulu, gitu kan? Kita kan logika. Emang orang tahu cara naik ekonomi kan gitu. Benar. Terus katanya, oh nggak bisa, akan kedetek itu foto lama. Jadi apa? Ada aja alasannya. Oke. Jadi ceritanya agreement awalnya adalah mau membangun bisnis ini kan. Ya. Mau memperbanyak jaringan rumah Kanemochi di Rumah seluruh Kanemochi. Indonesia. Caranya gimana? Ya caranya dia akan Akan bangun Zoom, franchise. Iya. kayak model dia Zoom yang kata coach tiap hari. tiap Nah hari dia akan Zoom tiap mempromosikan hari itu. mempromosikan supaya ayo orang buka rumah Kanemochi dimanapun Oke. seluruh Indonesia. Oke, lalu sistem bisnisnya sudah dibuat? Ya itu yang mau dijanjikan. Belum. Belum. Jadi Kan sistem belum bisnis belum dikerjain. dibuat. Belum juga. Wow, lo franchise sistemnya gimana? Belum Agreementnya ada. gimana? Belum ketahuan, Belum. belum ada. Oke, tapi ada di dalam itunya ya, dalam aturan. Ya networking ya ada. kan dia networking Oh. mau mempromosikan Dan di dalam brand papan, positioning brand apa, positioning. iya, kan? Kita juga ngerti Oke. juga apa sih maksudnya. Oke. Intinya lu mau promosiin kan gitu Oke, kan. oke. Nah, akhirnya juga selama 7 So. bulan ini nggak ada yang dilakukan. Oke, jadi agreement itu pokoknya tidak dilakukan. nggak dikerjakan. nggak dikerjakan. Berapa value untuk menjalankan bisnis itu? Jadi harus bayar berapa? Awalnya minta 18 miliar. 18 miliar. Ya. Ya. 18 miliar. Wow. Karena kan gini coach, dari yang hitungan dia tuh, dia ada ngomong ya, tidur di ranjang 25 miliar, shopping online 900 miliar. Wow, gila.
Gokil. Aku sih kalau sekarang ya coach ketawa Ya. Tapi kalau dulu, mungkin karena Impress gelang ini. gitu ya. Bukan. Ada satu yang dia titipkan kita harus pakai coach. Oh, gitu. Dulu kita kayak dikasih kayak gelang kayu apa gelang keramik gitu, kita disuruh pakai dan kami sadarnya tuh setelah pulang umroh. Coach. Akhirnya kita gelangnya udah nggak mau pakai lagi pada saat umroh itu. Masih ada juga nggak gelangnya? Masih ada. Coba saya Masih pakai ada sih. sekarang. Jangan ketawa lo. Ya istilah percaya nggak percaya kok. Iya, gitu. patut Itu diduga, patut Itu. diduga. kita kayak apa ya, jadi manut aja gitu loh. Iya. Jadi nurut gitu kan. Ya sekarang coach sampai lucu loh coach, bikin visa aja. Langkah pertama yang harus kita lakukan kalau tanahmu sudah kejual adalah bikin visa. Kayak orang nggak pernah keluar negeri dia jadi bikin visa coach. Terus bikin visa harus ke orang yang dia kenal, dia tunjuk. Bayangin tiket pesawat first class emang dibeli dari akun mana coach? Akun dia. Saya hanya bayar ke Traveloka. Wah. Ya Luar makanya biasa, ketika kita mau meng-cancel itu pun juga kita perlu effort Harus yang luar biasa. bener-bener kita tuh sampai sembah. Bisa refund nggak akhirnya? Bisa, tapi kan tetap Alhamdulillah. udah. Tetap waktunya. Karena udah 3 hari mau berangkat. Iya, Mepet sekali. Kita udah jual mobil, kita udah bayar tiketnya, akhirnya kita refund juga. Refund Kapan juga. rencana berangkatnya? Udah lupa. Udah lupa, Akhirnya tanggal ya. berapa ya? Udah Tapi kenapa akhirnya dibatalin? Loh, ngapain kita berangkatin orang yang ternyata kita udah insap, kita diduga lagi ditipu. Oh, Jadi jadi tadi- sadar sebelum berangkat. Yes. Oke. Kalau kita sadar setelah berangkat, mungkin kita tambah habis-habisan lagi. Lebih sakit hati kayaknya, coach. Kira-kira kenapa disadarkan? Apa yang triggernya yang membuat tiba-tiba sadar? Triggernya gini. Beberapa Pas hal pulang sih. dari umroh tadi. Salah satu. Iya, jadi enggak sebelum umroh tuh kan kita sedih-sedihan ya coach. Maksudnya gini, pengusaha tuh kalau pegang uang cuma sedikit tuh kayak sedih kan coach. Bener. Saat itu tabungan kita tinggal 60 juta. Ya, Malu banget sedangkan coach. apa buat gaji karyawan segala macam Iya. kan uang istilahnya saldo kas tinggal segitu, sedangkan Karyawan bulanan banyak. karyawan segala macam Orang invoice produksi. yang harus kita bayar gitu kan, uang tinggal segitu. Udah deh, Bismillah kita berangkat umroh. Akhirnya dengan uang seadanya itu saya, Mbak Syara sama anak kami berangkat umroh. Nah di sanalah istilahnya kita banyak berdoa, banyak bermunajat segala macam. Akhirnya diinsafkan mungkin ya istilahnya, Kayak disadarkan, dicerahkan ya. Bukan dicerahkan lagi gitu. coach, bener-bener Tuhan tuh kayak kasih jeng. Jauhi orang ini. Ya saya sih jauhi orang ini, saya nggak mau sebut siapa, pokoknya jeng aja. Iya. Ya. Kayak kita pulang langsung kuat, kita nggak pernah mau disuruh ketemu, karena kita tahu ujung-ujungnya bayarin makan. Ya, terus juga apa namanya kan Suruh bikin dia jas. mau mempromosikan bisnis kita kan selama 7 bulan 6 bulan sekian itu tuh nggak ada tuh. Akhirnya kita paksa untuk posting istilahnya. Udah deh posting dulu, maksudnya kita pengen tahu nih karena Ada dia usaha nggak? Ada gitu usaha ya? lah, minimal sekali posting karena gitu. dia selalu bilang ketika Happy dia posting problem. akan ada happy problem. Makanya kita harus benar-benar seperfect mungkin. Katanya Bahkan diusir server. kita sudah punya web store tapi suruh bikin web store lagi. Gitu. Karena website kita bukan dibikin oleh timnya dia. Itu dari dia. Jadi asumsi dia adalah nanti datanya akan dicomot oleh akan dijual lah apa segala macam yang lah bikin gitu kan. website kita. Padahal kita udah kerja sama website dari 2018 jauh sebelum kenal dia. Ngerti. Oh, Iya. curigaan juga ya. Iya. Orangnya sangat detail ya. Iya. Betul. Akhirnya itu tadi ya udah deh, yang penting coba posting dulu deh, kita pengen tahu gitu kan. Ternyata Akhirnya tadi posting Itu pun nggak mau rumah Kanemochi kan? yang diposting pun juga Nggak produk sesuai. yang berbeda. Souvenir ya. Souvenir yang yang diposting. diposting beda, bukan rumah Kanemochinya, bukan Skincare. skincare-nya. Iya, Akhirnya di iya, situ iya. pun juga sampai detik ini belum ada yang beli dari postingannya dia. Ya akhirnya kita bikin surat ketidakmampuan bayar dan juga untuk meng-cancel Eropa. tiket Eropa itu Eropa. tadi. Oke. Karena tidak ada value yang dia berikan yang sebanding dengan yang sudah kita bayarkan. Kita sudah keluar 1,7 M, coach. Belum suruh ganti-ganti barang. Itu total 5 miliar, coach. Kerugian si produk skincare-nya aja udah hampir 2 M. Di luar dari 1,7 ini loh ya, coach. Ruginya dari mana? Loh, kan skincare kita nggak boleh dipromoin pada saat kita kerja sama. Oh. Katanya gini, tunggu goalsnya, tunggu perfect. Iya, Sedangkan iya, kan iya, coach iya. tahu, skincare itu ada expired. Expiry date, yes. Betul. 6 bulan, Yes, setahun. setahun, 6 Betul. bulan. Heeh. Dan itu sekarang numpuk semua di kantor. Kita mau jualnya udah bingung Udah kalau bingung. udah mepet kan gitu. Bener. Nah, terus rencana nextnya akan fokus kemana? Akan fokus ke case ini atau Bisnis- rumah Kanemochi? Iya. mau Bisnis di- tetap jalan. Tetap jalan. Dua-duanya pasti kita harus membalancekan ya, karena proses hukum kita juga harus mendapatkan keadilan yang
kami rasa itu benar-benar hak kami gitu kan, harus mereka kembalikan, dan juga bisnis kami juga harus tetap survive karena kenapa banyak orang yang bergantung dari bisnis kami juga, terutama karyawan, supplier yang memang udah dari lama sama kita. Kalau kita nggak order kan juga mereka nggak ada orderan seperti itu, Coach. Customer responsnya gimana? Mereka support banget. Support. Mereka sampai terakhir itu yang positif, BPKN itu, segala macam. siapa sih Mbak orang jahat yang laporin kamu? Sampai mereka ngomong gitu, terus aku bilang ya doain aja. Gitu. Karena mereka pakai produk kita dari dulu juga nggak ada komplain, nggak ada apa nggak ada gitu. komplain. Dan yang kami sayangkan untuk BPKN ini ya, terutama Coach, itu tadi kan kita disuruh tanggal 8 jam 11 untuk Zoom. Sedangkan suratnya tanggal 9 jam 3 sore baru datang. Itu pun lawyer kami langsung telepon ke pihak BPKN untuk mengklarifikasi suratnya telat nih datang, kita reschedule untuk ketemu segala macam. Tapi kita belum jadi mengklarifikasi, wakil ketua BPKN itu sudah membuat press conference yang menyatakan bahwa produk Kanemochi itu meresahkan. Itu yang sangat kami sayangkan. Iya. Dan itu sangat merugikan kami sekali. sekali. Itu langsung kita nggak ada penjualan. Bahkan itu sebetulnya shocking ya. Iya. Meresahkan. So, jadi sebelum itu terjadi baik-baik aja. Baik-baik aja. Baik-baik. Meresahkan dan yang paling kami kecewa gini, kalaupun benar ada yang lapor yang diduga kami sudah tahu siapa, kalaupun benar ada yang lapor, kenapa pihak wakil ketua ketua BPKN menyebutkannya meresahkan semua produk Kanemochi termasuk souvenir, termasuk makanan. Maksud kami, kenapa yang lapor skincare lo bawa semua? BPKN urusannya apa? Dan Bapak tahu dari mana saya jualan itu? Kalaupun Bapak tahu dari marketplace, bukan hak Bapak berbicara ketika tidak ada yang melaporkan. Betul. Gitu loh, itu sangat aneh sekali. Itu ada langkah hukumnya nggak yang akan diambil? Pasti, kita mau somasi karena kita nggak terima penjualan kita drop. Dan itu sangat merugikan sekali. Iya, merugikan sekali. Ini sama seperti waktu pihak sana bilang bahwa kita ada belatung di skincare. Itu kita penjualan drop. Langsung tuh ya? Drop sekali, Coach. Itu namanya black campaign itu. Iya. Itu benar-benar jahat banget sih. Itu yang mereka lakukan sih, Coach. Gitu. Mereka tahu bahwa stok skincare kita banyak karena kita suruh keluar negeri dulu baru boleh jualan, bla bla dan sebagainya. Dia bilang sekarang ada belatung, ceker, penjualan kita luar biasa. Dan kita sakit hati nggak? Ya sakit hati, siapa yang nggak sakit hati, Coach? Gitu. Janganlah kamu udah ambil uang kita, kamu udah rugiin kita, baru sekarang kamu jatuhin produk kita. Itu. Serem itu. Serem sekali. Serem, ya. Dan ya itu tadi sih yang benar-benar kami sayangkan tuh, kenapa seorang petinggi badan negara mau melakukan press conference tapi SOP perusahaannya atau badannya belum dilaksanakan. Karena pada saat itu pun kita langsung datang ke sana, kita istilahnya disambut. Belum terbukti kan? Belum terbukti. Dan dia kan belum undang kita. Betul. Dan kita pun tanya SOP-nya gimana sih gitu kan. Nah, ketika lawyer kita tanya SOP-nya bagaimana, ketika belum ada klarifikasi, bakal disuratin lagi sampai 3 kali, Coach. Kalau 3 kali pihak mereka sudah memang nggak ada, itu pun juga mereka nggak ada hak untuk bikin press conference. Tapi kok kasus kita niat banget gitu ya? Niat banget gitu loh. Itu niat secepat banget itukah gitu kan? Gitu loh. Padahal kita pun belum klarifikasi apapun dan belum terbukti salah atau benarnya gitu loh. Ya, hari itu kita itu yang sangat kami sayangkan. Kami kecewa dengan BPKN ini. Gitu, Coach. Mudah-mudahan ditontonnya sama Bapak BPKN. Iya, nanti kita karena gini Pak, Bapak boleh berbicara seperti itu, tapi Bapak harus pikir karyawan di bawah kita, supplier kita, produsen kita, kasihan Pak. Bapak hina kayak gitu kasihan. Ya, dan apa ya? Ya siapapun itu sekarang kan orang semakin semakin taat beragama. Ya, apalagi kalau Pak MT itu orang yang sangat religius ya rasanya ya. Rasanya sih not sure ya, tapi sangat-sangat dilihatnya ya, di image-nya memang begitu ya. Harusnya percaya dengan hukum karma. Yes, ya, itu kan? harus. Itu kami percaya pasti sekali. Akan ada tabur tuai, pasti akan terjadi seperti itu. Masa nggak takut sih? Kan orang pasti berpikirnya seperti itu dong, benar nggak? Betul. Kalau saya sih sangat percaya itu, Coach. Tabur tuai, karma baik, karma buruk itu kalau saya pribadi sih sangat percaya itu. Ya kan kalau misalnya sekarang kejadian buruk ya belum tentu juga akan buruk ke depannya.
ya kan? Betul. Ya kita menjalani, ya mungkin ini adalah apa ya, proses pendewasaan kita dalam menjalankan bisnis. Tapi gimana? Kira-kira tahan ini nggak? Kuat kok. Tahan ya? Kuat. Kita Insya Allah maksudnya kita kuat sih coach. Kita dari susah kan coach. Jadi ya udah, kamu mau hantam kita punya kehidupan yang pernah di masa susah. Kamu mau hantam kita, tetap kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Betul. By the way, kalau beliau itu bilang, kamu tuh duitnya banyak tuh dari mana? Waktu itu memang bisnis dan bagus ya? Bagus. Jepang, bisnis Zaman perizinan. Omiyage, Bagus. terus perizinan gingseng. Kalau Omiyage apa? Ya itu souvenir. Kita kan bisnis souvenir itu yang dia bilang katanya kita klaim dari Jepang. Itu kan lucu ya. Maksudnya dia kerjasama dengan Kanemochi Indonesia. Berarti kan dia udah tahu produk kita dari Indonesia. Iya. Bahkan ada chat-chat dia yang nanti pindah supplier ya ke Bandung. Maksudnya ke teman dia, sama-sama Bandung tapi teman dia misalnya. Atau kayak skincare, nanti pindah ya ke Cikarang, jangan bikin di Bogor karena dia tahu pabriknya di Bogor gitu. Pabrik rekanan kita di Bogor. Kayak gitu lucu banget sih. Ya, dan ngomong tinggal di mana sekarang? Di Karawang sih. Di Karawang. Kalau di Bogor, yang di Bogor itu Cipinang, rumah Kanemochi kita. Rumah Kanemochi. Salah satu cabang ada di sana. Oke. Ya, yang mungkin mau notice dikit aja yang suruh pindah supplier ya. Suruh pindah supplier, kita pernah cobain bikin kaos ya dulu, suruh pindah ke suppliernya dia. Akhirnya kita cobain tes harganya, ternyata harganya bedanya jauh banget coach gitu kan. Jadi sekarang kami berpikirnya patut diduga dia mau bisnis nyari, dalam bisnis. Iya, bisnis dalam bisnis. Mau buka toko dalam toko lagi bisnis gitu dalam coach. bisnis. Gitu. Iya. Karena ya supplier kita udah lama, kita udah nyari, ngulik segala macam. Saya dan Mbak Syara tipe orangnya ngulik. Jadi kita benar-benar nyari compare ya mungkin bukan yang termurah tapi juga yang bagus juga gitu kan. Jadi kami yakin supplier kami udah yang the best menurut kami gitu kan, yang udah tahu kami juga gitu kan. Ketika pindah supplier kan ya pasti semua orang yang punya supplier ketika pindah akan mengalami beberapa hal gitu kan. Gitu. Dan itu tadi kami penyesuaiannya patut diduga itu tadi mau buka toko dalam toko itu coach. Karena hal kecil aja kita diuangin sih coach. Misalnya kayak gini lah, saya nggak pakai kacamata nih ya coach. Terus saya suruh beli kacamata. Terus biasa ini sederhana nih, ini maksudnya hal sepele, ini kan uang receh gitu kan. Saya suruh beli kacamata di satu tempat, saya nggak pernah buka nih, malu soalnya ini hal sepele. Tapi saya disuruh jangan bikin member. Kata dia udah pakai member dia aja. Besoknya saya dengan polosnya antar anak saya bikin kacamata nih. Ibu bikin member ya biar ada potongan 500.000. Berarti kan kemarin cuma uang 500 aja lo duitin gue gitu loh. 500.000 itu kan coach, malu. Kalau untuk sekelas beliau malu lah. Ya mungkin kalau istilahnya masih yang bawah mah, kalau misalkan gaji-gaji UMR wajar lah gitu kan. Tapi untuk skala beliau kan juga kayak gini ya coach ya. Gimana gitu. Kayak gini ya coach, kita kan naik first class ya. Saya kan yang pesen tiket pesawat dari handphone dia nih, dari akun dia. Dia lagi bodohin saya nih coach, bilang gini, Bu Syara, saya pesannya maju ya 1 hari biar kita ada istirahat di sana. Ya kita udah terlanjur bayar kan coach, karena dia motoin Traveloka tuh yang nominalnya saja. Oh oke, Ibu. Terus gimana mobil di sana gitu kan? Dia bohongin saya dengan bilang kayak gini. Oh tenang, saya sewain mobil untuk 1 hari. Oke Bu, saya pancing kan, saya berasa saya bodoh aja coach. Oh berarti 1 hari pertama kita bisa muter-muter Amsterdam nih gitu kan? Oh enggak, dia hanya drop kita aja ke hotel. Ih ibu kalau sewa mah nanggung dong, langsung aja kita bisa muter-muter. Padahal saya tahu kalau naik first class itu pasti gratis sampai hotel. Maksudnya kenapa sih harus ngebohong gitu? Padahal lu nggak ngeluarin duit, lu bohongin gue gitu loh. Aku tuh tahu dan aku sampai make sure kan, jangan-jangan aku yang ilmunya salah. Telepon lama aku Emirates kan, gratis dong. Jadi kayak lu apa sih gitu loh, hal sederhana lu duitin ke kita gitu. Tapi kalau ini dibuka ya, makin dibuka itu kayak orang pasti berpikir ini makin nggak make sense. Iya nggak sih? Iya. Misalnya misalnya contohnya Pak Presiden Jokowi misalnya, ini kan yang agak jauh dikit, minta hitung-hitungan 500 perak itu nggak make sense. Nggak make sense. Jadi kesannya tuh kayak ngada-ngada. Kayaknya ini Sarah nih ngada-ngada nih. Itu pasti maksudnya image-nya seperti itu. Pasti image-nya seperti itu. Tapi ya kalau ada bukti kan ini banget ya. Ada sih buktinya. Maksudnya sih. aduh gimana gitu.
Ada buktinya, saya beli kaca. Makanya kita nggak berani bicara kalau nggak ada buktinya juga. Iya Coach. benar kan nggak Kayak mungkin. kayak tadi bilang Elvi pakein sepatu, ada loh tangan dia lagi pakai sepatuin pasinya benar-benar dipakai loh coach. Itu konyol kan. Wah, gila. Saya biasa pakai sepatu ya, yang biasa lah Adidas gitu Iya, lah, standar iya. lah. Nggak perlu yang sampai branded semuanya gitu juga. Terus tas nih, kamu pegang tas saya gitu-gitu. Saya tuh emang orangnya iseng kok. Saya tuh nggak pernah maksudnya flexing, tapi saya tuh senang aja kalau momentum tuh foto. Belum tentu diposting semua kan, Iya. karena cuma satu, kadang malah enggak. Hmm. Gitu istilahnya. Ya tapi itu jadi ya qadarullah ya, maksudnya takdir Tuhan bahwa itu jadi bukti sekarang. Iya. Emang lucu. Sekarang kalau lihat dari kejadian ini, kalau 10 tahun dari sekarang ngelihat ke belakang, kira-kira apa yang akan membuat kejadian ini adalah kejadian yang luar biasa, yang baik, yang positif? Positifnya 10 tahun dari belakang, ke 10 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. sudah sukses. Amin ya. Amin. Ya, sukses, bayangin bahwa wah ternyata kita mendapatkan bisnis berkali-kali lipat, ya puluhan kali lipat 10 tahun dari sekarang. Ya, Kanimochi-nya bagus. Ya, kalaupun nggak bagus, rezeki Tuhan nggak akan Iya. hilang lah, nggak akan Betul. ketukar karena usahanya baik gitu ya. Kejadian ini tuh sebetulnya manfaatnya apa sih buat Kanimochi, buat Sinyo, buat Sarah? Manfaatnya tuh jadi dulu tuh kan kalau orang daerah tuh punya sifat nggak tegaan ya. Kalau saya pribadi tuh ya. Jadi kalau sekarang tuh saya berani jawab enggak, berani nolak orang. Kalau dulu mungkin siapapun yang minta uang saya kasih. Nggak tega. Nggak tega. Nah, kalau sekarang jangankan ratusan atau miliaran ya coach, sekarang 10 juta aja saya nggak bakal kasih. Gitu. Gitu Jadi ya. saya udah punya perhitungan lebih matang ya nggak sih? Kayak kita tuh sekarang nilai orang tuh nggak bisa langsung yang oh baik, enggak. Kita tuh benar-benar punya perhitungan. Terus bisa ada orang yang mau kerja sama. Ini banyak banget coach, kita dari sebelum ini terjadi banyak banget yang mau kerja sama tentang pengen buka rumah Kanimochi dimanapun. Oke. Itu mereka sampai heran, Mbak Syara mau ngilangin uang nih, buka franchise gitu-gitu. Bukan masalah itu, karena ya kita jadi lebih kayak gimana ya? Jauh lebih hati-hati Lebih gitu hati-hati ya. aja. Lebih teliti, lebih hati-hati gitu kan. Itu kayaknya yang bakal jadi cerita nanti yang mamamu dulu pernah bodoh loh nah gitu. Itu pasti akan aku ceritain ke anakku Dan gitu. tadi ketika kerjasama kita harus benar-benar mengetahui calon partner kita, terus MOU-nya harus benar-benar fair gitu kan, nggak boleh berat sebelah juga. Harus Gitu kan. baca juga tuh. Betul, itu. harus Walaupun baca. dibilang Agreement formalitas nggak ya. boleh buka kan. Nggak ada. Betul. Gila lo, agreement ke formalitas nggak ada itu. Iya. Iya, Gila kan? Itu Iya. itu pelajaran yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Itu dia lebih bersyukur terhadap apa ya? Jadi nggak tegaan itu bukan karena justru kita baik, nggak boleh. Justru kita malah bikin buka orang-orang jahat untuk datang ke kita. Betul banget. Gitu. Betul Itu banget. sih yang kita jadi. Kita kan orang pada bilangnya kan gini, kamu kurang bersyukur. Kalau kurang bersyukur kita nggak mungkin merangkak dari nol loh coach. Benar. Kita tuh benar-benar bukan anak orang kaya yang terus kaya gitu. Kita tuh benar-benar dari nol. Saya ketemu masihnya susah, saya pun susah. Kita benar-benar berjuang bareng, kita romantis bareng gitu kan. Ya udah. Tapi sekarang kalau misalnya nih ada peluang orang yang lain yang mungkin bukan Pak MT yang memang bisa mewujudkan rumah Kanimochi bisa berkembang, mau nggak bayar segitu besar? Apa dulu? Kita harus jelas dulu. Iya, misalnya dengan itulah dibikin ya kita pikirkan. Oh, kita lihat sampelnya dulu. Dia pernah kerjain apa? Ya mungkin Pinter ya sekarang. kalau bayar Pinter sekarang. kalau bayar mungkin kita udah nggak mau lagi. Lo mana buktinya? Lo bilang bisa bikin 100 mana? Pinter. Gelangnya udah dibuka. Oh gitu ya. Gelangnya udah dibuka itu jadi pencerahan Udah, luar tapi itu, biasa. Jadi gelang ini nggak tahu ya dari siapa kan gitu. Oke, Jadi oke. nanti netizen nggak usah nebak-nebak. Jangan cari-cari juga. Jangan cari-cari, udah lah, Ntar pokoknya. dicari untuk bisa gendam gitu ya. So jadi kalau misalnya ada yang mengajak kerjasama, let's say misalnya, oke, rumah Kanimochi sekarang valuasinya, let's say berapa? Kalau misalnya divaluasi, Harus disebut. Berapa ya? misalnya, sebut aja sebut. Ya anggap 5M misalnya. Misalnya Coach. 5M. Ah. Ayo kita bikin ini yuk, kita bikin IPO. Nah, ini terbukti IPO bisa Iya. bisa mendatangkan uang kembali gitu Betul. ya. Karena melihat dari nama, dari brand, keterkenalan, apalagi nanti nih kasus BKPN ini Iya. kalau menang dahsyat sekali. Mm-mm. Setuju nggak? Setuju. Dahsyat banget kan?
Dan pasti peluang-peluang itu akan berdatangan. Salah satunya misalnya diajak untuk IPO. Yuk kita IPO lah sekalian deh. Kita gedein sekalian. Benar-benar seriusan dengan professionals. Ya misalnya bikin perusahaan terbuka, targetnya mau apa, mau income berapa, bukan income ya, mau dapat pendanaan berapa, lalu kemudian dikembangkan bersama-sama. Dengan kejadian-kejadian ini akan menguatkan nama Kanemochi, benar nggak? Ya, untuk Kanemochi, branding. BKPN patah, ya kan? Orang bilang bermasalah belatung, sudah dipatahkan. Jadi makin hari itu semakin strong namanya. Ya. Semakin hari akan semakin kuat. Menurut saya itu kejadian-kejadian ini justru sebetulnya jelek short term, Ya. tapi very good long term pada saat kita benar-benar bisa menunjukkan Ya. inilah produk kita, inilah customer kita, dan customer itu justru akan jadi ambasador terbaik. Ya. Jadi bukan orang yang punya nama yang bisa jadi ambasador, jadi customer kita yang bisa create hype bahwa gua pakai ini bagus kok. Bahkan kalau bisa harus bikin semacam namanya gerakan. Gerakan. Sebuah gerakan dari customer Kanemochi untuk menyampaikan before afternya mereka. Ya. Dan kita buat semacam social proof. Saya pakai bagus kok. Saya pakai bagus. Jadi before saya tuh begini, sekarang saya begini. Kalau semakin banyak itu masuk ke dalam kontennya Kanemochi dan ya melawan kita menciptakan buzzernya kita sendiri. Ya. Ya nggak? Kan pasti ada buzzer yang Betul. mungkin akan menjatuhkan, tapi kita ciptakan buzzernya kita adalah customer kita. Karena saya yakin bahwa tadi kebenaran itu pasti akan lari lebih kencang, tapi harus ada effort. Iya. Mesti ada effort. Effortnya itu bukan hanya sekedar effortnya nggak sekedar menunggu. Iya. Gitu. Harus Itu kita satu. create juga. Tapi di sisi yang kedua, ya memang nggak mungkin kejadian ini, apalagi kejadiannya setelah umroh kan, Ya. betul nggak ya? Bisa jadi ada campur tangan Tuhan juga di situ, Yes, betul nggak ya? pasti. Pasti Betul ya? itu. Pasti. Jadi kalau ya saya sih percaya kalau Tuhan bilang Kanemochi naik, ya detik ini juga naik. Iya, amin. Kanemochi sabar, ya Ya. sabar. Mungkin juga Pak MT turun gitu, nanti turun juga atau Ya. naik ya naik, ya Tuhan bisa ya ini semua adalah sebuah satu jalan yang memang harus dilewatin. Nah pertanyaannya adalah seberapa kuat kita dan percaya bahwa ini adalah kejadian yang baik. Ya. Sangat percaya. Betul nggak ya? Betul. Ini adalah hal yang sangat-sangat baik. Betul. Gitu. Kita saking percayanya tuh kalau ngobrol ya coach gini. Ini besok mau dapat hadiah apa ya? Bener ya? Iya. Kita mau dapat hadiah apa? Makanya semua orang tuh selalu bilang, kok kita ketemu Mbak Syara Masinya kalau nggak cerita pasti dia happy. Ya karena kita selalu happy dengan bilang mau dapat hadiah berapa ratus miliar gitu. Tapi kalau saya lihat hari ini dengan saya lihat di Iya. konten-konten lain ya, hari ini tuh cerah dua-duanya. Ya, Wajahnya udah bukan udah wajah lebih strong. Kalau sendu. kemarin kita benar-benar apa ya? Mungkin kemarin masih terpuruk mungkin ya. Terpuruk dan gini coach, kita kan dapat pressure agak kuat ya, maksudnya dengan ya nggak perlu disebutin Nggak lah. perlu disebut, Nah, ya. ya, tapi artinya pasti selalu ada tuh DM yang masuk ini, wah banyak sekali gitu kan. Ya pasti kan kita buat jatuhin mental, tapi sekarang ya kemarin kita dapat surat aja tinggal dibuktikan kan gitu. Iya, Dapat surat benar. buktikan. Iya, Dibilang belatung buktikan ke Bepom. Sekarang udah bermain logika. Ini Kemarin kita perasaan. dipersiapkan untuk jadi orang hebat. Amin. Ya nggak? Dipersiapkan untuk jadi orang besar karena makin tinggi pohon akan semakin kencang anginnya. kencang anginnya. Tapi sekali lagi semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya, semakin banyak daun-daun yang nggak dibutuhkan akan berguguran juga. Iya. Jadi bisa jadi untuk ngangkat ya daun-daun yang nggak dibutuhkan akan Rontok rontok juga. dengan sendirinya. Iya. Jadi be confident, Iya. ya nggak? Betul. Jadi wah, thank you banget nih sudah. Kami yang terima kasih banyak Coach sudah. Di sini seru-seru. Biasanya saya cuma nonton di di YouTube aja. Serius? Serius. Iya, kita tuh beneran Bisa saking ada di sini luar Ya. biasa. anak-anak tuh tahu gini, Bu. Ibu tahu nggak? Itu coachnya Ibu
kan dia bikin TikTok gitu. Masa? Tim kita ya Bu Iya. Syifa itu sampai mana coba Ibu lihat, Ibu jadi GR atau dia bilang gitu. Makanya dia bilang kan, Putri kan gini, Ibu mau kapan? Ya kan Ibu sakit, kamu mau suruh kerja mulu. Dia kemarin sakit kan. Tapi itu emang ya maksudnya luar biasa sih. Kita bukannya, justru kita tetap percaya guru-guru kita kayak Pak Tung. Makasih Pak Tung gitu. Maksudnya sampai detik ini Bu Yani yang support kita kan. Makanya kita kuat melangkah itu ya salah satunya Bu Yani gitu. Ibu yang ayo. Saya sih dapat feeling energi yang bagus nih. Dua Masya orang Allah. nih positif nih dua-duanya nih. Nah, kalau mau ngobrol, misalnya teman-teman customer Kanemochi, terus souvenir hari ini nonton, mau ngomong apa? Ya mau ngomong makasih, maksudnya kalian walaupun Mbak kok gini ya gitu, padahal kita yang beli aja udah tahu kalau itu bukan dari Jepang gitu, tapi yang mereka tuh yang Mbak semangat, Mbak happy, Masihnya happy ya gitu-gitu, kita kuat, kita bakal dukung. Bahkan Kensusei di Jepang itu banyak yang chat kita, buruh pabrik siap dukung gitu. Karena kan dulu saya di Jepang kan buruh pabrik, ya, gitu kan. Jadi ya, ayo. kerja di pabrik, banyak teman-teman di Jepang yang suka main segala macam gitu kan ya. Terima kasih untuk teman-teman semua, dan juga terima kasih untuk pelanggan-pelanggan Kanemochi dan juga Kizoku yang sudah loyal kepada kami, dan kalian juga yang membuat kami survive sampai sekarang ini, dan juga staff-staff di rumah, karyawan-karyawan di rumah, supplier segala macam juga terima kasih untuk supportnya. Karena kalian juga kami bisa istilahnya kuat, dan harus selalu kuat untuk kalian semua. Terima kasih. Kalau saya selalu ingat kata-kata guru saya. Dia bilang gini, "This too shall pass. This too shall pass." Ini pun akan berakhir. Jadi hari ini nikmati problem ini, nikmati masalah ini. Problem ada untuk membangun kita, untuk hal-hal yang positif, menguatkan. Jadi makin ya akan semakin besar. Memang dipersiapkan untuk besar. Ya ini training lah. Nanti kalau nanti omsetnya udah 1 triliun, ketemunya dengan orang yang lebih lihai dari itu. Ya toh, harus lebih hati-hati lebih lagi. Mengerikan lagi kan. Lebih mengerikan lagi cara udah tahu nih, dugaannya. nggak boleh kepolosan. Jangan gampang tergiur. Iya, gitu. jangan gampang tergiur. Thank you, atur nuhun. Makasih. Atur nuhun. Thank you. Terima kasih. Sampai didoakan ya, subscriber saya juga mohon doakan supaya kasusnya bisa cepat berakhir, ya cepat berlalu. Kemudian prosesnya tidak memakan banyak korban, apalagi customer jadi Kecewa, khawatir, jadi kecewa, bisa jadi sebuah sugesti. Ya, padahal sebetulnya ini bukan hal yang bukan masalah sama sekali. Gitu. Dan ya doakan kasusnya benar-benar bisa selesai. Amin. Ya, kita tetap hormat dengan Pak Mario Teguh yang juga guru saya. Ya, saya juga maksudnya banyak belajar dari beliau, dan ya kita semua kembali ke jalan yang benar lah. Amin. Gitu. Ya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebel lah. Pas bilangnya guru, berarti saya nggak mau berguru sama coach. Bukan, berarti kan dulu karena nonton, bahkan masih tetap mengingat kata-kata mutiaranya. Kejahatan itu secepat-cepatnya lari. Itu kebenaran itu pasti akan nyusul, tenang aja. Nah, berarti ini lagi nyusul nih. Lagi nyusul. Gitu maksudnya. Oke. Thank you. Thank Thank you Sarah. Ya. Sampai ketemu lagi. Teman-teman, belajar apa hari ini? Komen dan dukung. Menurut kamu gimana? Saya Tom MC Play. Salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.